kembali lagi dengan saya Dono Asmoro di channel Ayo Naik Kelas. Kali ini kita akan membahas tentang membuat sebuah action plan atau rencana aksi ya. Basic action plan atau rencana aksi dasar adalah menjawab pertanyaan, 6 pertanyaan dari 5W1H. 6 pertanyaan dari 5W1H ini begitu terjawab maka akan terbentuk sebuah action plan yang kita bisa langsung melangkah setelahnya. Oke, kita nggak berlama-lama, pastikan Anda tonton sampai habis. 5W dan 1H adalah metodologi untuk membuat sebuah planning ke dalam rencana kerja hanya dengan menginventaris atau melakukan research dengan membuat pertanyaan lalu menjawabnya sendiri. Jadi 5W dan 1H ini pada dasarnya adalah pertanyaan yang kita harus jawab. Setelah semua pertanyaan tadi terjawab, maka lengkaplah planning kita untuk bisa dijadikan menjadi sebuah aksi atau action. Oke, jadi saya jabarkan ya. 5W1H ini adalah kumpulan dari 5 pertanyaan dengan huruf depan W dan 1 huruf H. Yaitu W yang pertama adalah what atau apa. Lalu why, kenapa. Where, di mana. When, kapan. Who, siapa. Dan how, bagaimana. Jadi basically kita hanya menjawab pertanyaan 6 pertanyaan ini dan kita akan mendapatkan secara rinci spesifik apa saja yang akan kita lakukan. Bagaimana? Kita bahas satu-satu. W yang pertama adalah what atau apa. Pertanyaan what ini mengorganisir apa yang menjadi tujuan, apa yang akan kita lakukan, bagaimana kita bisa mendeskripsikan apa sih sebenarnya yang kita inginkan. Jadi pertanyaan pertama ini betul-betul menggali langkah kita tuh mau memplanningkan sesuatu itu apa. Tujuan yang jelas dari sebuah planning. Kita beri contoh, saya mau membuat sebuah usaha. Usahanya apa? Bidangnya apa? Misalnya, saya mau membuka sebuah perusahaan jasa atau membuat sebuah usaha yang bisa membantu di bidang jasa pengiriman barang. Nah, ini kan kita sudah semakin jelas kontennya, clear apanya. Lalu pengiriman barang seperti apa? Barangnya apa? Nah, kita bisa spesifikkan lagi, barangnya adalah dokumen sampai barang ukuran tertentu. Surat sampai dengan barang yang besarnya nggak sampai lebih dari kulkas misalnya. Lalu setelah itu apakah sudah ada perusahaan yang sama? Apakah kita akan membuat perusahaan baru atau kita hanya menginduk membuat sebuah unit cabang dari perusahaan tersebut? Kalau iya, perusahaannya apa? Adakah perusahaan yang sudah bergerak di bidang itu? Potensialnya apa? Yang paling bagus apa? Misalnya JNE atau JNT atau kurir lain, ada Ninja, Si Cepat, dan lain sebagainya. Bukan promosi ya. Saya menganalogikan, mengilustrasikan misalnya yang saya pilih adalah JNE. Saya akan membuka cabang JNE, kantor cabang JNE untuk pengiriman barang. Setelah lebih spesifik pertanyaan tadi menanyakan usahanya apa, terus bidangnya apa, terus membuat apa, terus menginduknya ada perusahaan apa, sudah ditemukan sampai ke JNE, lalu saya butuh apa lagi? Dalam membuka JNE saya butuh mendirikan misalnya akte pendirian cabang atau unit, lalu saya membutuhkan legalisir izin usaha, lalu saya membutuhkan bla 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 kaitannya dengan legalitas ya. Setelah legalitas selesai, saya membutuhkan apa? Tempat. Setelah membutuhkan tempat itu saya butuh apa? Dekorasi. Setelah butuh dekorasi saya butuh apa? Komputer, listrik, internet, bla 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 sampai ke furnitur, meja, kursi ya, sampai ke peralatan yang paling spesifik. Setelah semua pertanyaan apa ini dapat terjawab, kita beralih ke pertanyaan kedua. W yang kedua adalah kenapa. Why. Ya. Setelah what, kita jawab why-nya. Kenapa saya memilih usaha tersebut? Kenapa saya memilih JNE? Kenapa saya perlu mengurus dokumen legalnya? Kenapa saya perlu ketemu dengan orang-orang lain? Kenapa saya perlu donatur? Kenapa saya perlu komputer? Kenapa saya perlu jaringan internet? Kenapa saya perlu kenapa? Jadi setelah muncul di jawaban apa, kita jawab dari pertanyaan kenapa. Jawaban dari pertanyaan kenapa ini akan membuat lebih spesifik mana prioritas yang harus kita terlebih dahulukan. Ya. Jadi kenapa ini membuat lebih spesifik dan membuat alasan, memberi background kebutuhan dari apa yang akan kita lakukan.
Setelah menjawab pertanyaan kedua, kenapa, maka pertanyaan ketiga yaitu where atau di mana. Setelah apa yang kita cari dalam bentuk benda, objek, atau alat pendukung, kita sudah punya alasan kenapanya, jadi kita bisa mengkategorikan mana yang paling penting duluan. Yang ketiga adalah where atau di mana. Di mana saya bisa membuka tokonya, di mana saya akan menyewa tokonya, di mana saya akan mendirikan tokonya, di mana saya akan meminta bantuan, di mana saya akan meminta sponsorship atau dukungan dana finansial, di mana rencana tersebut akan dilaksanakan, lalu di mana saya mencari furnitur, di mana saya mencari karyawan, di mana saya harus mencari jaringan internet yang tepat, yang cocok, yang bagus, yang bla 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 bla. Jadi pertanyaan di mana ini akan membuat lebih spesifik lagi setelah kita sebutkan di apa, lalu kenapa, lalu kita lebih jabarkan lagi di mana kita bisa mendapatkannya, di mana akan terjadi. Jadi lebih ke tempat atau tujuan. Pertanyaan di mana ini lebih spesifik kan apa yang sudah kita cari, sudah kita catat, sudah kita tuliskan tadi, lebih mendapatkan arah yang jelas, tujuan yang jelas, dan di mana tempat yang jelas. Oke, semakin spesifik W, kita semakin jawab W selanjutnya, maka akan lebih spesifik rencana yang akan kita jalankan. Dan W yang keempat ini akan membuat kita jauh lebih dalam lagi mengulas, menggali rencana aksi yang akan kita lakukan. W yang keempat adalah when, kapan. Nah, kapan ini adalah pertanyaan yang merujuk kepada waktu atau time ya. Jadi kapan kita akan melaksanakannya, kapan akan di grand launching, kapan akan di soft launching, kapan saya akan mengajukan legalitas, kapan saya akan mendapatkan izin usaha, kapan saya akan melakukan proses pemasaran atau marketing, ya, atau kapan saya akan kembali ke BEP, kapan saya akan mendapatkan revenue dari apa yang saya lakukan, kapan saya akan balik modal. Jadi jawaban dari pertanyaan kapan ini akan menjadi modal Anda dalam menyusun strategi. Setelah bisa mengukur skala prioritasnya, Anda bisa membuat strategi dalam pelaksanaannya berdasarkan waktu yang tepat. Ya. Sekali lagi, pertanyaan when ini menjawab dan membantu kita membuat perencanaan waktu. Jawaban dari pertanyaan when ini membuat kita tahu kapan harus melaksanakan rencana aksinya. Setelah terjawab keempat W ini, maka W yang terakhir adalah who atau siapa. Who ini pertanyaan lebih ke menuju ke subjek, siapa yang akan melakukan, siapa yang akan saya temui, siapa yang harus saya hubungi, siapa yang menjadi pesaing, siapa yang menjadi tekanan, siapa yang bisa membantu saya, siapa yang bisa menolong saya, siapa yang akan menjadi ancaman dalam usaha saya, siapa yang akan menjadi karyawan. Jadi pertanyaan siapa ini akan menjawab key person ya, orang atau pelaku-pelaku yang saya butuhkan dalam usaha atau bisnis ini itu siapa aja sih. Oke, 5W tadi sudah kita jawab dan semakin gamblang jelas apa yang akan kita lakukan. Oke, tapi 5W saja tidak cukup karena apa? Kita belum punya metodologi atau sistematika bagaimana melakukan pekerjaan atau rencana yang akan kita lakukan tadi eh, tanpa menjawab pertanyaan yang keenam yaitu how. Ya, how atau bagaimana. Jadi, how ini adalah pertanyaan yang akan memunculkan jawaban metode atau cara. Ya, bagaimana saya melakukannya, bagaimana saya membuat rencana pemasaran, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana rekrutmennya, bagaimana eh, pelaksanaan membuat legalitasnya, mengajukan izinnya, bagaimana. Jadi bagaimana ini lebih ke metode cara mendapatkan goal. Setelah menjawab ke-6 pertanyaan tersebut tadi, kita sudah tahu bagaimana harus melangkah, kapan harus melangkah, ketemu dengan siapa atau key personnya siapa, kapan kita melangkah, kemana kita melangkah ya, dan kenapa kita melangkah, dan apa yang menjadi langkahnya. Oke, itu tadi ke-6 pertanyaan yang sudah kita jawab secara spesifik dan pastikan kita mencatat semuanya di inventory. Dengan mencatat kita menaikkan persentase kesuksesan kita. Pastikan dicatat. Catat apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan pastikan klik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan informasi tentang video-video terbaru dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.